Halo teman-teman, dengan saya Innova Melisa. Hari ini saya mau sharing resep olahan tempe yang nggak biasa. Resep ini simple dan anak-anak serta suami saya suka banget. Pertama, saya siapin tempenya dulu. Ada beberapa jenis tempe, tapi untuk masakan ini sebaiknya kita gunakan tempe dari kedelai impor ya, yang kedelainya gede-gede, terus rasanya empuk. Soalnya kalau pakai yang kedelai lokal, nanti rasanya kurang enak. Kemudian kita potong-potong bentuknya seperti ini ya teman-teman. Jadi satu jari kayak gitu. Nah, kalau udah saatnya kita siapin bumbunya. Bumbunya simple banget, cuma tumisan bawang merah bawang putih yang biasa saya simpan di chiller untuk stok. Cara buatnya gampang, linknya ada di deskripsi video ini. Terus saya kasih telur 2 butir, karena tadi saya pakai 2 papan tempe ya, jadi telurnya 2 butir. Kemudian garamnya 1,5 sendok makan, 1,5 sendok teh. Kalau 1,5 sendok makan kebanyakan ya teman-teman. Terus penyedapnya juga 1,5 sendok teh. Penyedapnya ini saya pakai kaldu jamur, tapi teman-teman boleh pakai vetsin atau apapun. Dosisnya dan jenisnya disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Nah, terus semuanya diaduk rata. Termasuk bawangnya itu kalau bisa dipenyetin jadi halus gitu lah teman-teman. Nah, kalau udah, saatnya tempenya dimasukin. Ada beberapa resep yang sering saya baca gitu ya. Itu kalau mau rasa bumbu itu masuk ke dalam tempe itu dimarinate lama gitu loh teman-teman. Nah, selama ini saya coba itu pakai air biasa, nggak bisa marinate, tetap nggak bisa masuk rasanya ke dalam, kecuali pakai cara kemarin ya. Yang untuk tempe itu, saya udah share videonya. Teman-teman bisa klik linknya di deskripsi video ini untuk bikin tempe goreng. Bumbunya pasti meresap ke dalam. Nah, tapi kali ini karena telur, saya mau coba rendam selama 30 menit. Siapa tahu hasilnya beda. So, tadi setelah saya rendam 30 menit, terus saya gulingin ke tepung roti untuk kemudian saya goreng. Saya mau lihat benar nggak sih rasanya bisa meresap ke dalam. Tapi karena ini pakai tepung roti, pastinya nggak bisa pakai cara kemarin ya. Kalau cara kemarin kan khusus untuk tempe goreng tapi nggak pakai tepung roti. Kalau pakai tepung roti dengan cara kemarin pasti nggak jadi. Karena tepung rotinya kan harus teksturnya crispy dan sudah dimasukin dari awal. Kalau dikasih kayak kemarin, malah nanti dia jadi nggak crispy lagi gitu loh teman-teman. Nah, ini saya mau coba hasilnya oke enggak, bumbunya meresap apa enggak. Nanti teman-teman bisa lihat di video ini. Nah, setelah dibalur dengan tepung roti, kemudian digoreng di minyak yang benar-benar panas supaya dia enggak enggak banyak minyaknya gitu loh di dalam teman-teman. Kalau misalnya minyaknya belum panas, kita masukin nanti dia enggak crispy, enggak kering, tapi minyaknya banyak di dalam gitu. Tapi kalau minyaknya panas, hasilnya bagus teman-teman. Kita goreng sampai dia matang. Jangan lupa dibalik-balik juga ya. Nah, sebagian tempe yang lain saya masak dengan cara yang biasa saya gunakan, yaitu saya tambahkan tepung tapioka. Tepung tapiokanya ini saya ratakan betul dengan telur tadi. Nanti adonan telurnya ini akan menjadi semi kental sehingga bumbu-bumbu dan telur akan lebih mudah nempel di tempe-tempe ini. Saya ratakan adonan telur dan tepung ini ke tempe-tempe, kemudian digulingkan ke tepung roti, teman-teman. Jadi bedanya sama tadi, ini dikasih tepung tapioka. Yang tadi nggak dikasih tepung tapioka ya, teman-teman. Langkah berikutnya sama, digoreng juga sampai matang merata. Nah, ini yang tadi yang nggak pakai tepung tapioka udah matang, jadi saya angkat. Kemudian nanti yang pakai tepung tapioka kita goreng. Dengan melakukan dua percobaan ini, teman-teman akan lihat hasilnya dan teman-teman bisa memilih mau pakai cara yang mana. Oke, kalau pakai
tepung tapioka, ngeratainnya cukup kayak gini karena dia udah kental, jadi nggak akan lepas-lepas deh dari tempenya. So digoncang gitu aja dia akan nempel dan malah ngiket tepung-tepung roti ke tempenya. Ini kita goreng sampai matang merata, sama jangan lupa dibolak-balik. Minyaknya perlu banyak kayak gini dan panas betul supaya nanti hasilnya oke ya teman-teman. Kita angkat setelah dia agak kecoklatan gini ya teman-teman. Kita tiriskan supaya dia nggak panas dan mencapai kerenyahan yang optimal. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Ini yang nggak pakai tapioka, ini yang pakai tapioka. Yang pakai tapioka itu sedikit lebih tebal dibandingkan yang nggak pakai tapioka. Dan tempenya tertutup dengan sempurna. Tapi kalau yang nggak pakai, tempenya masih kelihatan, teksturnya juga sedikit kelihatan. Saya cobain dulu ya. Nah, yang pakai tapioka itu tetap renyah dan bumbunya memang terasa karena terikat di tapiokanya itu dan telurnya ya teman-teman nempel di tempenya. Jadi dalamnya kurang lebih kayak gini. Sekarang kita cobain yang nggak pakai tapioka. Ini yang nggak pakai tapioka. Walaupun tepungnya nggak tebal teman-teman, dia tetap renyah dan crunchy banget kalau digigit kriuk-kriuk gitu loh teman-teman. Tapi sayangnya walaupun sudah direndam 30 menit, saya nggak ngerasain bumbunya meresap. Tapi nggak usah khawatir, kita bisa lakuin langkah ini. Kita siapin keju yang quick melt, boleh mozzarella atau boleh yang lain. Saya pakai merek ini. Kemudian saya parut di atasnya. Diparut gini supaya nanti dia bisa maksimal lelehannya ya teman-teman. Kemudian saya panggang di oven. Kalau misalnya teman-teman gak ada oven, bisa pakai teflon aja, taruh di teflon. Terus dipanasin pakai api kecil sampai dia melting kayak gini teman-teman. Tuh. Nah, ini setelah saya cobain itu rasanya lebih enak karena ada bumbunya dari si keju, kriuk-kriuk juga, dan bakal jadi menu baru dari keluarga kami. Jadi mirip sama apa ya? Nugget kali ya, nugget dikasih keju gitu. Tapi kali ini nuggetnya dari tempe. Ini juga enak teman-teman dengan cara ini. Asinnya jadi pas. Kalau yang kayak tadi dikasih keju malah terlalu asin ya. Tapi kalau kayak gini malah pas. Oke, sekian dulu sharing dari saya ya teman-teman. Semoga bisa diambil manfaatnya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tanda lonceng ya. Sampai ketemu lagi. Dah.